Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Naufal Rabbani dari kelas 4203 dengan NIM 67061810022. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang automated testing. Nah, eh, seperti yang teman-teman ketahui, sebelum kita merilis aplikasi kepada pengguna, tentunya kita harus menguji aplikasi itu terlebih dahulu. Nah, salah satu pengujiannya itu dengan pengujian UI atau user interface-nya. Uh, Salah satu cara untuk melakukannya dengan meminta seseorang untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi kita. Tapi cara ini dirasa kurang efektif karena memakan waktu yang lama. Maka dari itu muncullah suatu tools atau library yang akan digunakan untuk UI testing yang lebih efektif. Library ini bernama Espresso. Nah, di library Espresso ini ada 3 macam pengecekan. Yang pertama itu view matcher, view action, dan view assertion. Jadi pada view matcher ini berguna untuk menemukan komponen UI seperti button, text view, atau edit text dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan cheat sheet dari library Espresso. Sini misalnya ada is displayed, artinya jikalau komponennya terlihat maka dilakukan aksi begini. Terus ada yang view action, ini berguna untuk melakukan aksi pada komponen yang dipilih seperti menekan tombol dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada klik atau press, yaitu untuk menekan tombol, baik itu cuma satu kali klik, double klik maupun long klik. Terus ada juga gesture, bisa swipe right, swipe up, atau scroll. Terus ada teks. Nah, ini teks kayak misalnya memasukkan teks di dalam edit text. Terus ada juga view assertion untuk mengecek apakah ada feedback yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, lanjut saja, kita akan coba aplikasi yang sudah saya siapkan di sini. Jadi aplikasinya bernama pendataan mahasiswa. Ini saya coba run dulu. Nah, ini bentuk aplikasinya. Jadi di aplikasi ini kita bisa menambahkan dan menghapus data mahasiswa. Jadi saya klik tombol tambah data mahasiswa, maka akan muncul dialog baru seperti ini. Di sini saya akan masukkan NIM dan nama sebagai contoh seperti ini. 81002, nama saya Novel. Klik simpan. Nah, ketika disimpan maka datanya akan tersimpan seperti ini. Dan kalau kita long klik atau klik lama maka akan muncul opsi delete seperti ini. Jadi kalau diklik hapus maka datanya akan terhapus. Nah, mungkin itu saja untuk bentuk aplikasinya. Mungkin sangat sederhana ya untuk dijadikan contoh, tapi itu saya harap bisa membantu teman-teman ke depannya. Terus kita lanjut aja ke bagian UI testingnya. Terus di sini ada sudah saya siapkan untuk tesnya. Di sini ada komponen objek, itu berupa data dummy yang akan kita gunakan pada tes kali ini. Terdiri dari 3 jenis data. Yang pertama itu ID berupa integer, terus ada name, ini berupa string, nama juga berupa string. Terus ada anotasi, ini before untuk setup. Jadi ini anotasi before berguna untuk melakukan penghapusan database setiap kali tes akan dijalankan. Jadi
ketika aplikasi akan dijalankan, semua data yang ada pada di aplikasi akan dihapus dulu. Data yang ada di aplikasi itu diambil dari database mahasiswa DB seperti ini. Itu akan dihapus dulu sebelum aplikasi dijalankan. Itu berguna supaya ketika aplikasi dijalankan dan datanya double itu kan nanti aplikasinya jadi bingung. Makanya di sini kita gunakan penghapusan database terlebih dahulu. Terus ada tesnya yang akan kita jalankan. Jadi skenario tes yang akan kita jalankan itu yang pertama kita buka main activity-nya dulu atau halaman utama tadi, halaman utama dari aplikasinya. Terus kita buka, kita langsung tekan FAB atau tombol yang ada di sebelah kanan bawah tadi warna biru, itu berguna untuk menambahkan data. Nah, ketika muncul dialog baru, maka kita akan menambahkan NIM dan nama. NIM dan nama ini diambil dari data dummy yang tadi telah disiapkan. Nah, terus jikalau sudah, maka data akan disimpan dengan cara perform klik tombol simpan. Nah, setelah itu dicek lagi apakah data yang ditampilkan itu sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, maka akan dilanjut. Selanjutnya ada penghapusan data. Nah, penghapusan data ini berdasarkan ID-nya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, ID dari data dummy kita itu adalah 0. Jadi sengaja kita tulis sini add item, ID-nya 0, terus kita lakukan aksi long click. Nah, setelah itu maka akan muncul menu delete. Nah, ini dilakukan pengecekan apakah menu delete-nya itu tampil atau tidak. Terus kita tekan delete-nya atau icon hapus yang ada di aplikasi tadi, lalu mengonfirmasi untuk menghapus datanya. Setelah dihapus datanya, kita akan mengecek apakah datanya masih ada atau tidak. Jikalau tidak ada, maka testingnya sudah selesai. Terus ini ada method helper yang nanti berguna untuk mengetahui letak dari datanya, yaitu ID-nya nanti. Nah, mungkin kita langsung coba saja bagaimana nanti tampilannya. Oke, saya run dulu ini. Kita klik di sini, run test, terus run main activity testnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa dilihat aplikasinya berjalan sendiri, datanya ditambahkan. Nah, sudah data ditambahkan lalu dihapus dan aplikasinya tertutup. Nah, itu kalau misalnya datanya benar. Tapi kalau datanya salah gimana? Nah, di sini saya coba ganti NIM-nya. Jadi saya coba ganti NIM-nya di 670618111. Jadi data yang ada di dummy ini berbeda dengan data yang dimasukkan. Nah, coba kita jalankan. Aplikasi memang berjalan, tapi setelah itu akan langsung ada error. Nah, di sini errornya kenapa? Karena data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan data yang ada di dummy atau yang di komponen objek ini. Jadi tadi data yang dimasukkan itu 670618111, sedangkan data yang seharusnya dimasukkan itu adalah 67061811022.
Mungkin itu saja dari pengujian automated testing pada aplikasi menggunakan library Espresso. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.